Saya akan beritahu bagaimana cara backtest strategi di GPT atau dengan AI. Oke, untuk backtest kita sebenarnya harus ada apa sih sebenarnya? Ini dari konteks teknis saja ya. Untuk backtest berarti kita harus punya namanya data. Oke. Data harga. Contoh chart kayak gini kan ada data harganya tuh, ada candlesticknya. Jadi kita bisa lihat, oke, strategi saya bagus apa tidak menggunakan data ini. Oke. Data. Kemudian ada namanya strategi. Harus ada strateginya. Kita udah punya datanya, ada strateginya. Kemudian ada platform. Platform untuk backtest. Biasanya ada di TradingView atau pakai MT5 kemudian digeser-geser juga bisa. Oke. Tapi di sini saya menggunakan platformnya ini menggunakan AI atau kita gunain ChatGPT aja. Oke, kita menggunakan ChatGPT untuk menjadi platform dan juga ada lagi ini seharusnya ini human-nya. Jadi kan ada platformnya, terus kita yang ini entry di sini, ini TP di sini, SL di sini, ini TP di sini, SL di sini. Itu kan kita. Nanti platform sama human-nya di sini semua menggunakan ChatGPT. Pertama-tama kita harus cari data. Nah, data ini kita bisa dapat dari mana? Kita bisa dapat TradingView. Sayang sekali tidak menyediakan data sebenarnya. Jadi datanya TradingView itu sebenarnya dari broker. Broker ngirim data, ditampilin sama TradingView. Oke, paham dari situ? TradingView tidak mempunyai data harga. Yang punya data harga itu broker. Makanya ketika teman-teman itu cek contoh XAUUSD, dan di sini banyak sekali broker. Ini datanya dari broker. Jadi harga-harga dari broker. Ini saya dari Owanda nih, ini data saya. Tampilin. Nah, jadinya seperti ini. Jadi TradingView hanya menampilkan saja datanya. Mereka nggak punya datanya. Data ini kita bisa dapat dari mana? Kita bisa dapat dari third party liquidity provider ataupun dari MetaTrader. Itu sebenarnya kita bisa ekstrak. Oke, saya tunjukkan caranya aja. Ekstrak biar lebih gampang di MetaTrader. Untuk ngekstrak data harga itu kita bisa pakai MetaTrader 5. Jadi download MetaTrader 5 dulu, kemudian login di sana. Pakai broker apa terserah. Pokoknya intinya kalian harus pakai MetaTrader yang kelima atau keempat juga nggak apa-apa ya. Penting kita bisa ekstrak data. Setelah kita masuk nih, udah login nih. Kalau kalian masih belum paham login, kemudian download MetaTrader itu berarti masih awal banget. Cek video kita belajar forex dari nol dulu sebelum kesini karena ini udah agak lumayan. Setelah masuk ke sini, klik Ctrl U, CTRL-U, kemudian klik bars, kemudian pair-nya di sini mau apa? Contoh Euro USD, Euro USD, US dollar. Oke, kemudian time frame berapa? Kita contohkan di H1. Range-nya berapa maunya? Aku pengen 2023 bulan April sampai ke 2025. Jadi 2 tahun. Kita bisa klik request. Nanti bakalan keluar ada open, high, low, close, tick volume, dan spread selama tahun tersebut. Oke, setelah selesai ini datanya. Nah, biar datanya ini bisa jadi file, kita klik export bar. Nah, kita punya server, jadi saya bakalan taruh di server. Nanti saya balik lagi ke komputer yang di dalam. Oke, kemudian di save. Oke, selesai. Itu kita udah dapat datanya berbentuk CSV. Oke, kita masuk ke ChatGPT sekarang. ChatGPT atau OpenAI atau ChatGPT.com terserah. Nah, bisa di sini. Setelah itu, kalau punya saya ini yang pro, jadi bisa lebih banyak kita minta sesuatu. Nah tadi kita udah dapat data dari Windows yang ada di depan. Jadi kita punya server yang kita bisa akses menggunakan WiFi. Jadi asik banget. Kita udah dapat datanya berbentuk CSV nih. Kalau kita buka datanya seperti ini. Open, high, low, close, tick, volume, spread, date time-nya ada. Intinya kayak gini sampai bertahun yang kita tentukan tadi. Berarti kita udah dapat datanya tadi. Kita udah dapat data. Kita kirimin ke ChatGPT. Saya sudah punya data. Kemudian apa yang dibutuhkan tadi? Yang kedua yaitu strategi. Strateginya apa? Mungkin bisa menggunakan seperti ini. Oke, saya mempunyai strategi trading. Oke, ini saya contohkan aja. Yang pertama, cek time frame besar menggunakan RSI. Jika RSI terlalu mahal, maka sell. Terlalu murah, maka buy. 2, pastikan
konfirmasi dengan bantuan tren, entah itu moving average ataupun structure. Contoh aja ini. Kemudian entry ketika ada rejection di time frame lebih kecil. Cek time frame besar. Ini kita contohkan di H1. Saya sudah kirimkan data harga 2 tahun. Tolong backtestkan strategi saya ini. Berikan saya output. Pasti kita pengen win rate. Itu pasti total trade, berapa SL, dan berapa TP. Dia bakalan ngecek datanya kita, kemudian disesuaikan sama strateginya kita. Dia bakalan backtest sendiri ke belakang. Nah, ini bakalan agak memakan waktu karena lumayan banyak loh ini. Ini lumayan banyak datanya. Jadi dia harus ngecek data, jadiin candlestick mungkin, kemudian dia lihat lagi gimana RSI-nya. Jadi dia harus bikin RSI dulu, dia harus bikin moving average dulu. Jadi agak lumayan kompleks sebenarnya. Makanya analyzingnya di sini agak sabar. Oke, dilihat hasil backtest strategi RSI dan rejection udah dapat nih kita nih. Ada resultnya SL, TP, entry time, exit time, direction dan lain-lain. Teman-teman bisa cek sendiri. Kalian bisa download juga di situ. Hasil backtestnya juga kelihatan bahwa 413 posisi dalam 2 tahun. 145 TP 250 SL, win rate-nya di 250. Kalau misalkan teman-teman pengen tahu ini rata-rata risk and reward berapa, itu juga bisa. Jadi teman-teman bisa perbagus strateginya. Nah, untuk kami itu lagi ngembangin namanya Setra AI. Nah, dimana AI di sini itu bukan seperti ini. Ini kan kita hanya ngetes. Ini ada fitur ngetes untuk strateginya. Jadi kita bikinkan sebuah strategi yang bagus, AI untuk mengetes terus-menerus. Kalau buruk, strateginya diperbaiki. Buruk, strateginya diperbaiki terus-menerus. Tapi itu juga dalam sisi backtest. Jadi di backtest buruk, perbaiki. Backtest buruk, perbaiki. Setelah real market, itu yang agak tricky. Ketika real market berarti kita harus simpen data buruknya tadi. Ketika kita entry, kemudian datanya disimpan, banyak SL-nya, dia baru perbaiki. Nah, itu yang sedang kita kembangkan. Kita lihat rata-rata risk and reward dari strategi ini adalah 1:2. Artinya setiap beresiko kehilangan 1 unit berpotensi 2. Oke, sesuai dengan konfigurasi SL 20 pip, TP 40 pip digunakan dalam backtest. Ini 1:2, 35%. Oke. Jadi bisa dilihat di situ. Kalau misalkan kurang bagus, ditambahin lagi supaya strategi kalian tetap bagus. Kalau teman-teman sudah punya strategi yang bagus, tinggal ngambil data dari MetaTrader, suruh backtestin, itu udah selesai semuanya. See you next video. Bye bye.